Boleh saya mulai, Mem? Silakan monggo Mbak Rin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih untuk Mem Almira dan juga teman-teman yang telah memberikan saya kesempatan di presentasi draft artikel yang akan saya pakai di UAS nanti. Saya mengambil judul penerapan analisis wacana pemberitaan bencana alam di medcom.id dan pendekatan korpus linguistik. Untuk proposal presentasinya, yang pertama ada introduction, yang kedua literature review, dan yang ketiga adalah metodologi. Background of study, latar belakang dari penelitian ini adalah bahwasanya berita itu sudah mulai tersebar, tidak hanya dalam bentuk cetak, tetapi juga sudah berbasis online yang mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Berita itu penjelasannya sendiri menurut Barus tahun 2010 adalah bentuk laporan terhadap peristiwa yang penting untuk diketahui oleh masyarakat luas dan juga laporan mengenai peristiwa yang menarik dari seseorang maupun situasi yang menarik pula. Berita terkait bencana alam sangat dibutuhkan ketika bencana tersebut terjadi, karena tidak hanya memberikan sebuah informasi, tetapi juga bisa membangun sikap empati para pembaca untuk melakukan cepat tanggap aksi kebaikan. Salah satu media berita online yang saya pilih adalah medcom.id, karena melihat background dari medcom.id itu, medcom.id merupakan media berita berbasis online yang juga sama baiknya dengan Tribunnews ataupun kompas.com, karena melihat pentingnya sebuah berita tersebut sebagai sarana memperoleh informasi. Adanya penelitian ini penting untuk mengetahui secara kritis apakah aspek penulisan berita tersebut yang akan disajikan kepada masyarakat. Problem statement-nya atau rumusan masalahnya yang pertama hanya satu sih, itu bagaimana aspek wacana yang dapat diterapkan dalam pemberitaan bencana alam di medcom.id. Kenapa penelitian ini penting? Karena penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pembaca untuk mengetahui bagaimana penulisan berita tersebut seharusnya dituliskan, apakah sudah sesuai porsinya yang sesuai tujuan awal, yaitu memberikan informasi, atau justru malah memberikan pandangan yang lain terhadap pembaca. Di bagian literature review, yang pertama ada teori of framework. Saya menggunakan teori analisis wacana kritis yang dibantu dengan linguistic corpus. Jadi analisis wacana kritis atau AWK atau critical discourse analysis dari Norman Fairlock ini saya gunakan karena sesuai dengan yang akan saya tampilkan di hasil nanti, yaitu mengungkapkan bahwa analisis wacana tersebut terdiri dari 3 komponen. Yang pertama komponen analisis, yang pertama deskripsi, interpretasi, dan juga eksplanasi. Di linguistic corpus saya mengambil pengertian dari Houston, yaitu metode analisis yang di dalamnya terdapat data bahasa yang berskala besar dalam bentuk teks yang dapat terbaca oleh sistem komputer dengan bantuan piranti lunak membantu mengidentifikasi pola studi bahasa. Nanti di linguistic corpusnya saya menggunakan bantuan ENCON versi 4.2.2. Di previous study ini ada dari Bosana Tomik PhD dan Jelena S. Novakovic PhD juga pada tahun 2017. Mereka mengambil judul penelitian Some Characteristics of Communication Verb as Newspaper Discourse. Hasil yang mereka simpulkan adalah kata kerja komunikasi di dalam bentuk pertanyaan itu ternyata banyak digunakan dalam wacana surat kabar. Verba atau kata kerja tersebut itu masuk di dalam struktur linguistik yang kurang lebih hampir serupa dengan grammars yang dapat ditemukan di tempat lain. Namun, verba ini masuk dalam kategori rangkaian kolokasi baru yang khas dalam analisis wacana yang ditampilkan dalam penelitiannya. Yang kedua ada Silva Leoni tahun 2017 juga mengambil penelitian Pancasila dalam bingkai media Indonesia, analisis wacana kritis. Hasil analisis menunjukkan adanya pergeseran dan perubahan pada proses pemaknaan terhadap Pancasila, di mana makna Pancasila itu ditampilkan dan diidentikan dengan konsep persatuan, agama, dan toleransi dari yang sebelumnya dimaknai sebagai landasan, falsafah, dan dasar negara.
Kemudian penelitian ini menyoroti dan juga menganalisis beberapa pertimbangan yang diduga berkaitan erat dan melatar belakangi terjadinya fenomena ini, yaitu realitas sosial, konteks sosial, dan juga faktor-faktor kepentingan lainnya dalam rangka untuk menyoroti atau membongkar makna keseluruhan dan kepentingan di balik pergeseran dan perubahan pada proses pemaknaan terjadi. Di penelitian yang selanjutnya ada Nuri Hermawan ini tahun 2021 melakukan penelitian dengan mengambil judul representasi Anies dan Ganjar pada bursa calon presiden Indonesia 2024 dalam berita online okezone.com. Hasil yang diperoleh dalam penelitiannya bahwa wacana kritis yang dibantu dengan linguistic corpus dapat mengungkapkan representasi Anies dan Ganjar sebagai sosok kandidat yang masuk pada bursa pilpres dalam media okezone.com. Namun, sosok Anies digambarkan sebagai figur yang maju dengan jalan yang tenang, sedang Ganjar digambarkan figur yang punya ambisi dan sudah memetakan langkah menuju pilpres 2024. Yang paling terakhir saya mengambil dari Nabila Syifa Anggraini tahun 2022 dengan analisis of feminism discourse in tabloid Nova Newstext. Hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa wacana feminisme dalam tabloid Nova perempuan itu menempati dua posisi sekaligus, yakni sebagai objek yang mana itu diceritakan dan juga subjek itu sebagai pencerita, serta adanya representasi perempuan di dalamnya. Perempuan juga dapat bebas berekspresi dan berkarir sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Terlepas dari karirnya, perempuan juga tidak lupa dengan peranan dalam keluarga dan juga rumah tangga. Perempuan merupakan tiang utama keluarga. Karena research, mungkin sudah banyak penelitian yang serupa dilakukan, tapi perbedaan dan kebaruan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah yang pertama, penelitian ini menggunakan bantuan metode korpus linguistik untuk memudahkan mencari data. Yang kedua, limitasi data korpus yang digunakan lebih berskala besar dalam kurun waktu 1 tahun dengan jumlah data yang banyak. Yang ketiga adalah data yang digunakan mungkin pada tataran yang sama, tetapi dengan pemilihan rubrik yang berbeda. Di selanjutnya ada metodologi. Yang pertama di data. Data yang saya pilih itu menggunakan media online medcom.id dengan alasan melihat dari latar belakang dan juga pencapaian dari Medcom ini yang sama bagusnya dengan media berita online lainnya. Yang kedua ada sampel. Sampel datanya saya gunakan ada total 190 data dari kurun waktu tahun 2023 per 1 Januari sampai 26 November saya mengambil berita dan menemukan 190 data. Ini hanya dalam rubrik bencana alam. Dan total token setelah saya akumulasi di korpus itu ada 42198 kalau tidak salah. Kemudian untuk metodenya tetap kualitatif dengan berbasis korpus linguistik karena nanti di resultnya itu akan menganalisis dan juga merepresentasikan mungkin dari hasil temuan di korpus. Untuk korpus linguistik tekniknya itu saya memilih di teknik wordlist dan juga kolokasi. Ini adalah result mentah dari hasil penelitian saya. Yang pertama adalah analisis wordlist. Saya menemukan di wordlist ini ternyata dari 190 data berita tersebut ini frekuensi yang paling sering ditemukan adalah kata di, sama dengan dalam bahasa Inggris mungkin yang sering ditemukan adalah kata the. Di sini yang kedua analisis kolokasi, saya mengambil 5L dan juga 5R dengan minimal frekuensi. Untuk analisis secara representasi dan juga deskriptif kata-katanya belum saya tampilkan di sini karena memang masih mentahan. Dan ini referensi yang saya pakai. Terima kasih teman-teman. Sekian presentasi dari draft artikel saya. Nantinya mungkin teman-teman mau menambahkan saran atau bertanya mungkin yang di mana tadi presentasi saya masih kurang jelas. Semoga teman-teman dan juga saya meminta saran dari Bu Almira juga untuk penelitian saya nanti. Terima kasih Bu, terima kasih juga untuk teman-teman. Baik, terima kasih Mbak Riri. Ada pertanyaan? Saran, masukan?
Saya mau tanya, Mem. Monggo. Monggo. Ke Kak Ririn, pertanyaannya. Ini kan tadi membahas tentang bencana alam kan. Kenapa kok semua bencana alam? Kenapa nggak salah satu seperti gempa bumi, tsunami, atau kebakaran hutan? Kenapa kok semuanya? Terima kasih. Boleh saya jawab, Mem? Iya, silakan. Kenapa kok langsung saya kasih bencana alam secara general, tapi di dalamnya mungkin ada gempa bumi dan lain-lain? Karena saya takut kalau hanya bencana alam itu yang spesifik, itu data saya kurang. Jadi saya memilih semuanya, nanti saya secara kolokasi itu saya ambil masing-masing sesuai dengan data itu, mulai dari gempa bumi, kebakaran saya nggak masukkan sih. Gunung erupsi mungkin ada, kemarin saya sempat baca itu, tanah longsor, dan juga yang satunya apa saya agak lupa, itu Mas Hilda. Jadi mungkin bisa diterima jawabannya. Oke, ada lagi pertanyaan atau Mas Hilda? Clear atau nggak clear? Saya, Mem. Silakan. Ini, Mem, untuk pemilihan medianya, Mem, kenapa kok memilih medcom.id? Untuk Tanyanya ke Mbak Ririn. ya, itu Mbak Ririn, mungkin karena kan banyak ya media yang besar seperti Kompas atau mungkin yang besar-besar itu loh yang banyak diakses. Kenapa kok memilih yang medcom ID ini seperti itu? Oke, baik Mbak Itu. Kenapa saya memilih medcom.id? Karena mungkin dari kita semua memang agak asing ya dengan medcom.id ini. Dari situlah kita bisa tahu, karena medcom.id saya lihat latar belakangnya, kenapa kok dia sampai mendapatkan penghargaan? Apakah dia sama baiknya dengan media-media lain termasuk Kompas tadi? Begitu Mbak. Ini juga masuk pengenalan juga sih bahwa di Indonesia ini ternyata banyak sekali media berita online. Selain itu, ini masuk dalam kebaruan saya kali ya, novelty-nya. Kenapa enggak? Kalau Kompas kan udah sering nih saya dapetin di ini, di jurnal-jurnal lain gitu Mbak Restu. Ya Mbak Ririn, siap-siap. Mungkin atau Mem Almira mau memberikan saran, Mem? Yes. Ada lagi mungkin saya tak ngumpulin dulu pertanyaan. Ada pertanyaan lagi? Mem, ini Mbak Rahma Raisen. Mau Mbak Rahma kalau mau. Iya, Mbak Ririn. Boleh lihat slide-nya yang analisis, enggak? Ini saya tanya karena enggak paham ya, Mbak Ririn. Theoretical framework-nya nanti mau dikaji pakai analisis wacana gitu ya? Iya. Bisa ini enggak kayak analisisnya pakai approach apa gitu? Atau mau dispesialisasi pakai CDA atau critical discourse gitu? Ini Mbak Rama bertanya atau memberikan saran ya Mbak ya? Oh, saya tanya karena nggak paham. Jujur, kajian wacana kan luas sekali ya. Saya pakai ini Mbak, sesuai dari framework tadi, saya pakai analisis wacana kritisnya dari Firewalk, karena beliau mengklasifikasikan itu ada analisisnya ada 3 tadi. Jadi mungkin saya akan memasukkan analisis itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Firewalk tadi Mbak. Tapi ini belum ada sih, memang belum tahu ini nanti analisisnya kayak gimana gitu secara deskriptif kata-katanya. Jadi mungkin agak rancu. Oke, ada lagi pertanyaan? Nyari insight buat ngerjain tugas diskor. Oke. Sama-sama aja Mbak nanti. Makasih Mbak Rini. Iya, sama-sama Mbak Rahma. Ada lagi teman-teman? Kira yang ditanyakan? Nah, kalau nggak ada, sekarang giliran aku Mbak Ririn. Saya mau ke awal lagi dulu, bencana alam. Aku sampai ngeblank aku harus ngapain. Oke, Mbak Ririn, yang pertama, ini tentang bencana alam.
Terus habis itu sebenarnya satu hal yang mau aku tanyakan adalah kenapa sih terus kalau kita sudah mengetahui ini representasi atau apa ya? Iya, Ben. Nah, kalau udah mengetahui representasi bencana alam itu so what? Kenapa terusan? Fungsinya apa dan manfaatnya apa? Mungkin Ben, bentar ini kok nge-lag PPT saya. Nggak apa-apa, it's okay. Hanya ini sih memang sesuai dengan peran statementnya tuh kita untuk mengetahui aspek yang diterapkan tuh pemberitaan tersebut tuh sesuai nggak sih sama tujuan informasinya atau sesuai nggak sih dengan jurnalistik pemberitaan gitu. Apakah mungkin nanti memberikan beberapa pandangan atau justru memberikan dampak gitu. Kalau sesuai dengan representasi dan juga jurnalistik. Menurut saya gitu sih, Mem. Tapi nggak tahu juga saya. Nah, ya Mbak Ririn tuh masih bingung kira-kira Iya, kenapa benar. dan sebagainya itu bingung banget itu loh gitu. Itu satu, itu PR. Kenapa harus Gimana? bencana alam? Terus so what? Kalau sudah Oke. mengetahui itu terus kenapa? Itu satu. Terus yang kedua dari previous tadi itu sebenarnya eh apa ya kebaruannya terus dari previous tadi itu sebenarnya agak beberapa itu agak melenceng sebenarnya Mbak Ririn. Jadi ada yang dia apa misalnya dia feminisme terus yang satunya tentang Ahok bukan Ahok sih Anies dan Ganjar dan lain sebagainya itu sesuatu hal yang berbeda gitu loh gitu itu yang kedua terus yang ketiga adalah betul kata Mbak Rama intinya ketika menggunakan critical discourse analysis di sini tuh belum terlihat ketara dan yang terakhir adalah dari analisis yang raw yang masih kasar itu tuh masih belum mencerminkan dalam artian kayak word listnya ini yang paling banyak dan itu bukan itu yang dicari harusnya bukan itu yang dicari kemudian kolokasi nah kolokasi mana masuk dan itu mau dicari kolokasi kan tidak apalagi di kanan dan kiri itu masih masih pokoknya tak masukin dulu lah gitu itu nah saranku ya Mbak Ririn ya ini saran di previs tadinya Mbak Ririn itu ada di tahun 2021, ada Nuri itu menuliskan tentang representasi Anies dan Ganjar di media di tahun 2021, which is mereka masih jadi calon. Nah, coba deh coba deh Mbak Ririn cari aja itu atau representasi Ganjar dan Anies yang sekarang ini yang sudah fix jadi calon presiden. Hasilnya seperti apa? Coba lihat dan baca, dibaca, dipahami, diresapi. Kalau perlu sambil nangis punyanya si Nuri itu. Habis itu coba dicek kira-kira adakah yang berbeda dari dia masih dicalonkan dan belum legal sampai sekarang ini sudah legal menjadi capres dan cawapres. Gitu. Which is itu menurutku ya, itu akan lebih menarik daripada Mbak Ririn, sorry to say, Mbak Ririn mencari representasi kata bencana alam ini. Oke, satu. Tapi monggo, terserah, terserah Mbak Ririn mau seperti apa. Itu saranku. Itu sudah jelas, previous tadinya sudah ada. Terus habis itu apa namanya? Ya tinggal niru aja metodenya berarti sudah ada, tinggal niru aja dia pakai korpus atau tidak. Kalau misalnya nggak pakai korpus, ya which is itu berarti sesuatu yang novelty, sesuatu yang lebih bagus lagi. Terus yang kedua, ketika kita menggunakan teori CDA, Critical Discourse Analysis, menggunakan teorinya Fairclough itu berarti kita melakukan tiga hal, teman-teman. First, yang pertama adalah melakukan analisis teks. Oke, teks itu macam-macam, bisa mungkin gramaticalnya, bisa mungkin teman-teman lihat kolokasinya, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, melakukan interpreted, atau mungkin interpretasi. Artinya mencari discourse practice-nya. Kira-kira kenapa sih orang ini menulis seperti ini? Maksudnya apa? Nah, yang terakhir, yang paling terakhir itu sociocultural practice. Artinya, dari interpretasi itu kita harus bisa nyambungkan kepada course atau masalah budaya atau backup budaya di belakang itu. Kenapa sih ketika misalnya menyambung punya Mas Bumi tadi ya, misalnya ada kata ayam kampus. Oke, dan itu sering banget muncul di dalam majalah. Misal seperti itu. Kan interpretasinya apa? Oke, ayam kampus itu maksudnya seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian di sociocultural practice itu kita harus bisa menjawab, nah, kenapa kok
kultur budayanya apa? Apa yang terjadi di belakang itu sampai itu banyak tercermin, banyak apa ya, berulang kali disebutkan dan lain sebagainya, itu harus seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan critical discourse analysis, apalagi punya Fairclough, 3 hal penting itu harus terlaksana atau harus terjawab dengan baik. Gitu. Itu sih yang harus diperhatikan. Nah, menurutku kalau pakai critical discourse yang namanya critical ya, jadi itu memang agak sulit-sulitnya itu di bagian socio-cultural practice. Ada juga beberapa menyebutkan kalau kita mau mengetahui socio-cultural practice, maka kita harus wawancara. Ada yang menyebutkan seperti itu juga. Makanya bedanya DA atau discourse analysis dan critical discourse analysis adalah di bagian itu, explanation atau social analysis itu. Gitu. Oke, jadi yaitu tadi, monggo kalau mau dilanjutkan tentang ini, PR-nya cukup banyak yang saya sudah sebutkan itu tadi. Tapi kalau mau mengikuti saran saya, itu menurut saya akan sangat menarik. Jadi nanti data yang punya Mbak Ririn nanti seperti apa, bisa dibedakan atau bisa dibandingkan sama previous tadinya. Jadi nggak perlu meneliti lagi karena sudah ada yang meneliti gitu. Oh ternyata representasinya Anies dan Ganjar itu setelah resmi jadi capres itu seperti ini. Nah kontras nih ternyata sama di tahun 2021 yang Nuri bilang kalau seperti ini. Faktanya kalau sekarang ini seperti ini gitu. Nah terus yang kedua, kalau masih ingin menggunakan critical discourse analysis, maka 3 hal penting itu atau 3 step dari CDA, apalagi punyanya Fairclough, itu harus terpenuhi. That's all. Any question? Mem mau tanya, ini kan tadi Mem Almira juga nyinggung previous studies gitu yang namanya masih kayak rancu gitu. Ini ada feminisme, ada ini itu nggak sesuai dengan atau nggak sejalan dengan penelitian saya. Berarti kalau saya pakai previous studinya Nuri ini, nanti saya mengganti topik pembahasan juga mulai dari judul dan juga pembahasan gitu kan. Kalau iya sih nggak apa-apa, nanti kita tinggal cari dulu sama konsultasi teman Almira lagi. Gitu. Oke, enggak apa-apa. Jadi kalau misalnya nanti misal ngambil sesuatu yang bermuatan politik, ya punya Nuri itu tetap dimasukkan, tamat coba cari lagi yang lainnya. Tapi yang dia tentang politik gitu. Kalau nggak salah ada sih collocation of Lincoln and Obama di tahun berapa, which is itu kan termasuk politik dan dia juga di news. Gitu. Untuk yang teori ini Mem, berarti nanti saya juga kalau pakai CDA itu bingung di sosialnya itu. Nanti kalau wawancara tuh sama siapa gitu Mem. Atau nanti saya mau cari di komentar Instagramnya itu kan juga ada. Tapi terlalu jauh mulai dari 1 Januari itu. Gimana Mem? Atau nanti gak apa-apa kah kalau misal ganti discourse analis aja? Ya enggak apa-apa, kan belum selesai dituliskan. Gitu. Jadi monggo, kalau nggak perlu harus idealis sih, harus 1 tahun terakhir enggak. Gitu. Jadi nggak harus idealis di 1 tahun terakhir. Baik Mem, makasih banyak Mem Almira. Baik, ada lagi? Nanti coba dipikirkan lagi ya Mbak Ririn ya. Oke, thank you. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Atau sudah semua? Ini saya boleh stop share Mbak Ririn. Untuk presentasi hari ini terakhir sudah Mbak Ririn atau masih ada lagi? Ada lagi Mem. Oke, kita break sholat dulu atau gimana? Iya, Mem. Ya break sholat dulu.